Makanya dalam hidup ini harus bikin sejarah besar. Ya kalau hidupnya biasa-biasa saja, ya bagaimana kita bisa menjadi luar biasa? Menjadi luar biasa itu kalau hidupnya keluar dari yang biasa. Jadi ada pertanyaan bagi kita saat ini. Kita ini kenal sebagai siapa dalam hidup ini? Kita mau bikin sejarah besar apa dalam hidup ini? Kecil-kecilan saja di rumah kita. Masa kita tidak mau dikenang sama pasangan hidup kita? Masa kita tidak mau dikenang oleh anak-anak kita? Pertanyaannya, apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Kenangan manis apa yang kita bisa berikan pada mereka? Jadi kalau sepanjang hidup kita terus menciptakan kenangan-kenangan pahit bagi mereka, ya kita juga akan dikenang sebagai pembuat kerusakan dalam hidup ini. Jangankan buat semesta, buat diri kita sendiri, kita tidak bermanfaat, apalagi buat orang lain. Itulah pentingnya kita memiliki kesadaran dalam hidup ini. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk berselancar ya, masuk ya dalam dimensi kesadaran kita yang paling dalam, sehingga setelah ini kita semua bisa mengalami peningkatan kesadaran. Mendengarkan kajian saya tidak cukup ya dengan mendengarkan, tetapi langsung dicoba, langsung dilakukan. Karena di Quran jelas Allah menyatakan ya, orang-orang yang mau mendengarkan perkataan tidak cukup hanya mendengarkan perkataan, tetapi dia harus mengikuti apa yang terbaik dari perkataan itu. Kalau setelah didengar diikuti, baru itu akan mewujud menjadi hidayah. Dan orang yang dapat hidayah nggak akan kemana-mana ya, pasti dia akan kembali kepada jati dirinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina yastami'una qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Bahkan hadiah terbesar dari orang yang mau memasangkan telinganya untuk mendengar, mengikuti yang terbaik dari yang dia dengar, dan dia mengalami sendiri dari pengalamannya langsung, maka Allah menyatakan ulaika hadahumullah. Itulah orang-orang yang sudah berada dalam hidayahnya Allah. Makanya siapapun yang sudah berada dalam hidayahnya Allah, ulaika hum ulul albab, maka dia puncaknya akan menjadi ulul albab, ahlul bait. Apa ciri ulul albab? Quran menyatakan ulul albab itu cirinya alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Jadi ciri ulul albab itu dia tidak bisa lepas ingatannya kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Ini saya mohon maaf, walaupun saya sedang beraktivitas seperti ini, saya tidak bisa melupakan dia. Tidak bisa. Karena mengingat itu tidak mengganggu ceramah saya. Ingat itu ya di sini. Ingat, saya ingat. Saya bisa mengingatnya. Berdiri bisa, duduk bisa, berbaling bisa, di semua situasi bisa. Dan ternyata ingatan itu yang akan mengantarkan kita kepada ketentraman kolbu. Maka Allah berfirman ya dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman itu allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman itu kolbunya selalu tentram. Karena apa? Bizikrillah, karena bisa mengingat Allah. Ala bizikrillah talmainal qulub. Hanya kata Allah, ini ada batasan.
Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, kolbunya akan tentram. Pertanyaan, kolbu yang mana yang bisa mengingat Allah? Tentu saja kolbu yang sudah menyaksikan Allah. Paham ya? Itu sebabnya iman itu bukan percaya. Tapi iman itu kebalikan dari kata kafir. Kalau kafir artinya tertutup, iman itu hanya terbuka. Terbukanya pandangan kolbu seseorang membuat kolbunya itu bisa memahami, bisa melihat, bisa mendengar. Dan kolbu yang sudah bisa memahami, melihat, dan mendengar, maka saat itu juga derajat dia naik dari derajat binatang menjadi derajat manusia. Itu jelas sekali di Quran surat Al-A'raf ayat 179 itu, ya. Lahum qulub la yafqahuna biha. Dia punya kolbu tetapi tidak bisa digunakan untuk memahami. Lahum a'yunul la yubshiruna biha. Dia punya kolbu tetapi tidak digunakan untuk melihat, menyaksikan. Matanya itu masih tertutup. Walahum azanul la yasmauna biha. Dia punya azan, dia punya telinga, la yasmauna biha, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal anam. Derajatnya dia itu sederajat dengan binatang. Makanya kalau leluhur-leluhur saya dulu, ya, di Garut, kalau mewejang saya itu istilah yang dipakai itu, ini di Garut ya, disebutnya itu ngangkat. Jadi kalau leluhur saya dulu gini kalau cerita sama saya, kadi anak king, mama rek ngangkat anjeun. Nah ternyata kata ngangkat itu dulu saya nggak ngerti. Kenapa kok kalau ngobrol itu istilahnya adalah ngangkat, pengangkatan, pengangkatan. Kenapa ya kok istilahnya pengangkatan? Itu setelah sekian puluh tahun itu saya baru sadar ketika saya membaca Quran surat Al-A'raf 179 tadi itu. Oh, jadi selama ini itu saya itu berderajat binatang karena saya punya kolbu, tetapi kolbu saya tidak digunakan untuk memahami, melihat, dan mendengar. Nah ketika kolbu itu digunakan untuk memahami, melihat, dan mendengar, dan kolbunya sudah terbuka, saat itulah kita terangkat derajatnya. Jadi saya baru mengerti bahwa ya pengangkatan derajat itu ternyata lewat kolbu. Jadi siapapun yang punya kolbu tetapi tidak difungsikan yang tiga tadi itu, derajat dia itu ya sama saja dengan binatang. Itu kata Quran. Makanya orang yang semacam itu hidupnya selamanya akan berada dalam jahanam. Makanya ayat itu dibuka dengan walaqad dara'na li jahannam katsira minal jinni wal ins. Kasiro itu bukan sedikit. Kasiro itu lawannya kolil. Jadi kalau kolil itu 1%, kasiro itu 99%. Jadi Quran menyatakan bahwa kebanyakan manusia itu hidupnya dalam kesengsaraan, penderitaan. Itu yang disebut dengan jahanam, yang sering dikaitkan dengan neraka. Karena kita kalau bicara neraka selalu saja nanti. Padahal kita sudah berpengalaman tinggal di sana setiap hari.
Cuman kita nggak sadar. Karena neraka itu selalu dipahami sebagai api yang menyala-nyala. Ketika nyala emosi kita bangkit, ketika nyala kebencian kita bangkit, ketika nyala kemarahan kita bangkit, ketika semua kepedihan emosi itu membakar diri kita, kita tidak pernah ngaku kalau kita sedang dibakar oleh api neraka ciptaan kita sendiri. Padahal sudah terjadi sekarang. Makanya di Quran Allah mengatakan, fa'amal ladina syaku fafinar lahum fiha zafirun wasaikun. Neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Di mana kita bernafas? Ya di sini. Kapan kita bernafas? Ketika nafas masih dipinjamkan sebagai pinjaman kehidupan. Apa itu nafas? Nafas itu penghubung antara diri sejati kita yang di dalam dengan diri yang maha tak terbatas di luar sini. Makanya kan nafas itu menghubungkan diri yang di dalam dengan ini yang di luar. Nah kalau kita sudah bisa terhubung diri yang di dalam dengan diri yang di luar ini, sudah bisa mengalami la ilaha illallah. Awas, la ilaha illallah itu bukan dibaca, tapi dialami, dirasakan. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Bahasa lainnya yang mana? Yang bukan Allah. Dan kalau kita sudah bisa lewat napas itu terhubung antara diri yang di dalam dengan diri yang di luar ini, oh luar biasa. Kita tidak mungkin merendahkan orang. Karena kita akan punya satu pengalaman bahwa Allah itu bukan hanya meliputi saya. Tapi Allah yang sama, Tuhan yang sama meliputi tubuh-tubuh yang berbeda. Jadi sebetulnya tubuhnya saja berbeda, tetapi di dalam tubuh itu ada Dia yang sama. Jadi kalau kita merendahkan orang lain, berarti merendahkan Dia yang di balik tubuh itu. Kalau sudah sampai di tingkatan welas asih yang semacam itu, gak akan berani lagi menyakiti orang. Makanya kalau leluhur kami selalu mengatakan, begitu seseorang sudah sampai di kesadaran itu, maka dia akan menjadi matahari. Matahari itu bersinar, terus bersinar, terus memancarkan energinya. Dan matahari tidak pernah mendapatkan balasan dari energi yang dipancarkannya. Hanya satu arah. Kita sudah terbiasa hidup itu harus dua arah. Kalau kamu baik sama aku akan baik sama kamu. Begitu bukan? Kalau kamu setia sama aku akan setia kepada kamu. Kalau kamu pergi kemanapun bawa oleh-oleh untukku, maka aku pun pergi kemana-mana akan ngasih oleh-oleh untukmu. Dan kalau kamu ngasih oleh-olehnya saeutik, aku juga akan ngasih oleh-olehnya saeutik. Waras nggak gitu? Waras nggak gitu? Lucunya yang kayak gitu dianggap kewarasan. Coba. Ketika saya mempraktekkan membalas kejahatan dengan kebaikan, masih banyak yang bilang sama saya, apa-apaan katanya, orang kayak gitu dibaikin. Jadi masih tidak setuju dengan itu. Padahal jelas Quran mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Allah berbuat baik kepada kita bukan karena kebaikan kita, tetapi karena cinta kasihnya yang luar biasa. Jadi kita ini sudah lama mengalami krisis cinta kasih. Boro-boro orang lain, diri sendiri saja tidak dikasihinya. Betul apa tidak? Yuk sekarang kita belajar kesadaran.
Sebelumnya mari kita berterima kasih dulu ya kepada Dia, sang kehadiran, sang keberadaan yang mengurus, mengatur semua kebutuhan kita. Dia hadir sebagai penglihatan kita, Dia hadir sebagai pendengaran kita, Dia hadir sebagai nafas kita, Dia hadir sebagai rasa yang terus menerus berada dalam diri kita. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Kita mohon restunya, kita mohon ridhonya. Semoga intuisi kita hari ini bisa terhubung ke alam-alam yang tinggi. Dan kita mendapatkan pencerahan. Kita mendapatkan ilmu-ilmu sejati yang bisa menyadarkan kita semua. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar kesadaran itu harus melewati anak tangga. Tidak bisa melewati eskalator. Tahu eskalator? Tahu apa tidak? Kalau tidak tahu saya kasih gambarnya. Saya khawatir di sini ada yang belum pernah ke mall. Jadi oleh itu maka saya hadirkan. Yang sebelah sini ini adalah tangga. Ada anak-anak tangganya. Yang sebelah kanan itu adalah eskalator. Kalau kita naik anak tangga, diam aja gini. Gak akan pergi kemana-mana. Akan tetap di situ. Karena untuk sampai di puncak itu, kita harus menaiki anak tangga satu persatu. Tapi kalau kita diam di eskalator, tidak usah naik tangga, gak apa-apa. Ntar juga naik sampai atas. Begitu kan pengalaman kita? Semua pernah naik eskalator? Berarti nyambung kalau gitu. Jadi kesadaran itu tidak bisa dicapai seperti kita naik eskalator. Sudah diam saja, nanti juga sampai di atas, gak bisa. Jadi kesadaran itu harus dijalani, dialami step by step. Tidak apa-apa kita lambat berubah, yang paling penting terus berubah. Walaupun kecil-kecil perubahannya nggak apa-apa, tapi yang paling penting terus berubah. Karena hidup itu seperti mengayuh sepeda. Kalau kita berhenti mengayuhnya, jatuh. Nah kita ini kadang-kadang sering lelah sebelum selesai. Sering lelah sebelum selesai. Harusnya nanti lelah itu kalau udah selesai. Makanya kita harus mencapai balik. Balik itu dari kata balago. Balago itu sampai. Sampai dulu kaki kita di awal perjalanan kehidupan kita, kehidupan spiritual kita. Sampai dulu di situ. Makanya para nabi, para rasul mencapai dulu awal iman, awal Islam. Sampai dulu kaki kita di situ. Baru perjalanan selanjutnya akan mulus. Nabi Ibrahim menyampaikan sebuah doa kepada kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslim. Jadi awal muslim itu harus dicapai, harus dialami. Tidak cukup dengan berjudi. Awal iman pun diajarkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan ketika beliau sudah mencapai pencerahan, udah fana billah, bermanunggal, ya, antara kaula dan gustinya itu sudah bermanunggal, apa yang terjadi? Beliau mencapai la ilaha illa ana, dan saat itu yang terucap dari mulutnya apa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Jadi iman ada awalnya, Islam juga ada awalnya.
pertanyaan besar bagi kita, kita mau mengawali iman dan Islamnya kapan? Kapan? Mau ngaku-ngaku terus? Karena ngaku-ngaku itu belum mengawali, belum. Kaki kita masih jauh, belum menginjakkan kaki di syirat yang sebenarnya. Saya kasih tahu. Menurut Al-Quran, iman itu tidak mungkin berkurang. Saya tidak menemukan ayat di Quran yang menyatakan iman itu naik turun. Gak ada ayatnya. Yang ada adalah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Iman itu naik terus. Ada yang tanya sama saya, kok iman saya naik turun? Lah, kamu itu belum punya iman. Rarasaan saja sudah beriman, makanya naik turun. Yang iman beneran gak ada turunnya di Quran, naik terus. Paham? Paham? Kadang marah, kadang tidak, kadang baik, kadang tidak, kadang dermawan, kadang pelit. Itu bukan iman itu. Karena kalau iman beneran di Quran dikatakan wa allawistaqomu ala thoriqah la asqainahum ma'an godako. Siapa yang istiqomah dalam suatu jalan, maka dia itu setiap hari meminum hikmah dari jalan itu. Itu Quran. Pernah dengar ayat itu? Pernah dengar? Pernah. Barusan. Saya gak ngerti kalau saya mikirin kalian itu. Kalau ditanya itu sombongnya luar biasa. Pedoman hidup, Quran. Ditanya pernah dengar gak ayat yang barusan? Waduh, baru sekarang ya. Jadi istiqomah itu bahasa Arab artinya dinamis. Istiqomah itu bukan konsistensi. Kalau konsistensi itu patung. Makanya kadang-kadang kita tuh kalau ngomong ngasal. Kamu tuh nggak konsisten. Ya bagus. Ya kalau saya dibilang atasan saya, Anda ini nggak konsisten. Bagus. Karena ciri saya hidup. Ciri hidup itu berubah. Nggak konsisten. Karena konsistensi itu titik mati. Yang mati itu mayat, patung. Makanya patung haram. Yang haram bukan wujud patungnya. Nggak bahaya kok. Yang bahaya itu adalah sifat kita yang tidak mau berubah. Tidak mau berubah itu tanda kematian. Itu namanya konsistensi. Konsistensi bukan istiqomah. Istiqomah itu dinamis. Ini perlu dijelaskan ini karena banyak yang salah kaprah. Karena banyak yang ngomong sok tahu ngajarin. Dari sisi etimologi saja sudah salah. Orang yang istiqomah disebut orang yang berdiri tegak. Makanya Allah menamakan dirinya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-qayyum. Jadi al-qayyum itu dinamis. Terjaga. Bukan titik mati. Paham sampai sini? Wa allawistaqomu ala thoriqat la asqainahum man godako. Siapa yang teguh pendirian, dinamis dalam suatu jalan, nah, maka dia akan meminum hikmah di jalan itu setiap saat. Lah, kita sudah berada di jalan tapi tidak meminum hikmah, salah jalan. Jadi kita ini sibuk, tetapi nggak ada hasilnya. Itu yang dikatakan di Quran surat Al-Kahfi. Inginkah aku beritahuan kepada kamu orang-orang yang paling merugi perbuatannya?
Siapa itu? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sementara ia menyangka kalau dia sudah berbuat sebaik-baik. Quran surat Al-Kahfi ayat 103, 104. Gak percaya, buka nanti. Kadang-kadang kalau dibacakan Indonesianya, belum percaya. Tolong dong Arabnya, saya bacakan. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Percaya sekarang? Kalau enggak dibacakan Arabnya, enggak percaya. Padahal enggak ngerti. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi? Orang merugi itu bukan orang yang tidak berbuat. Banyak melakukan sesuatu tapi nggak ada hasilnya. Maaf ya. Kita ini kadang-kadang melakukan sesuatu ngikut aja apa kata orang. Ketika anak datang, lahir ke dunia, orang lain marhabaan, kita juga ikut marhabaan. Karena kalau nggak ngikutin orang, dianggap terasing. Salah? Nggak salah. Yang penting ngerti. Kenapa sih mesti marhabaan? Kan marhaban itu artinya selamat datang. Siapa yang diucapkan selamat datang? Anak kita, cucu kita. Selamat datang anakku di sekolah kehidupan ini. Semoga kamu menjadi orang yang hebat, kuat, bermanfaat bagi semesta. Bagiakeun putra urang teh. Begitu cucu datang, selamat datang Wilujeng Sumping. Cucu anaking cing jadi murang kali anu bakti, jadi manusia yang berguna bagi banyak orang, jadi sumber cinta, sumber sukacita gitu, bagiakeun gitu. Yang datang anak kita, yang datang cucu kita, yang dibagiakeun Husein. Gitu enggak? Gitu enggak? Padahal biaya untuk itu sudah banyak dikeluarkan. Tapi cucu kita, anak kita yang datang ke dunia, nah riwing teu dibagiakeun. Karena yang dimarhabakan ternyata Husein. Karena dulu awal marhaba ya memang yang dibagiakan cucu Rasul. Salah? Tidak salah. Dulu. Cing ayeuna nama tuh diganti. Marhaban Jadal Asep. Karunya tuh Asep. Datang ke alam dunia teh tadi bagiakeun. Tapi kalau diganti jadi Asep dianggap salah. Padahal kan sebetulnya harusnya begitu. Paham maksud saya? Karena di otak kita itu memang udah tidak berkembang. Itu namanya konsistensi, titik mati. Harusnya kan dinamis. Dulu yang dibagiakan ya cucunya Rasulullah. Yes. Siapa yang tidak menghormati Rasulullah? Kita dapat ilmu dari beliau. Ya tentu saja anak keturunannya harus kita hormati. Setuju? Iya. Tetapi apakah anak keturunan kita tidak punya hak untuk dihormati? Marhabakeun atuh karunya. Asep, Eis, Titin, ya, Odet, nah, jadi kalau kita ingin meningkatkan kesadaran, maka tidak mungkin kita melewati eskalator, harus melewati anak tangga. Ini saya kasih tahu rahasianya. Kalau lihat tangga 1000, anak tangga 1000, awas,
Jangan lihat 1000, lihat saja yang di hadapan. Karena kaki kita itu ketika jalan tidak mungkin 1000 langkah. 1000 langkah itu hanya dicapai dengan 1, 1, 1. Makanya tundukkan kepala kita ke depan. Itu artinya apa? Hadir di sini, saat ini, sekarang. Itu pentingnya. Kalau kita melihat tanggal 1000, sengah. Kalau kita melihat 1000, tentu saja merasa berat. Akibatnya kita sudah kehilangan semangat karena tangganya 1000. Coba hadapkan saja mata kita ke satu tangga. Luar biasanya kita bisa mencapai 1000 tangga tanpa merasa lelah sedikit pun. Itu permainan pikiran. Makanya hidup itu nggak usah 100 tahun. Nggak usah 10 tahun. Hidup itu adalah sehari. Bereskeun we lah poe. Hidup itu sapoe-sapoe sekarang. Begitu bangun tidur, terima kasih ya Allah, hari ini aku sudah dikasih kehidupan baru. Hadiah besar bagiku ya Allah. Izinkan aku hari ini untuk melakukan aktivitasku. Jangan ada satu orang pun Tuhan hari ini yang terluka oleh kata-kataku. Tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaannya dengan kehadiranku. Tidak boleh ada satu makhluk pun yang terbunuh oleh kehadiranku. Sehari ini aja, sehari. Nah besok kalau masih hidup, sehari lagi. Lusa masih hidup, sehari. Gitu aja. Saya pastikan yang menentukan masa depan kita itu adalah apa yang kita lakukan hari ini. Sesederhana itu hidup. Cuma kita sudah terlalu lama tidak berkunjung ke saat ini, di sini sekarang. Kita sudah berkunjung ke masa depan. Akibatnya saat kita berkunjung ke masa depan menjadi cemas, menjadi takut. Saat kita berkunjung ke masa lalu kita menjadi sedih. Tapi kalau kita berkunjung ke saat ini, di sini, saat ini, tanpa penghakiman, menerima semua hal saat ini apa adanya, tanpa benar salah, tanpa baik buruk, semua realitas diterima apa adanya, kita akan selalu damai. Ini rahasia hidup yang selama ini tidak pernah ada yang membukanya, dan saya membukanya. Nih saya kasih tahu. Kalau mau makan cuci tangan dulu nggak? Cuci tangan kan? Kapan? Waktu ada COVID. Begitu COVID sudah lewat, sekarang geus pararoho deui eta cuci tangan. Betul? Oh, waktu itu mah digelang terus ya, ada gerakannya kan di TV, betul nggak? Caranya begini, diputar-putar, ayeuna geus poho.